Indah peman. Sungguh indah pemandangan alam sekitarku. Bunga-bunga, kupu-kupu kesana kemari. Langit cerah, angin sejuk, daun pun menghijau. Burung-burung berlompatan dan ramai berkicau. Semoga saja semua ini kan abadi. Alam terjaga, kita kan selalu mengasihi. Hari ini, hari nanti kita kan berjanji untuk bersama jaga alam selalu berseri. Cintailah alam ini sepenuh hati, maka alam kan membalas cinta kita pula. Hari ini, hari nanti kita akan berjanji untuk bersama jaga alam selalu berseri. Cintailah alam ini sepenuh hati, maka alam kan membalas cinta kita pula. Di bentangan bumi yang tiada tepi ini, Allah tak hanya mewariskan hamparan sawah berkilau keemasan dan bukit-bukit yang menjulang anggun sebagai karunia bagi manusia, tetapi juga sebagai sumber penopang kehidupan bagi seluruh makhluk di sekitarnya. Tanah tak hanya sekadar tempat untuk menanam. Di atasnya tersimpan kisah tentang kerja keras dari keringat para petani hingga nenek moyang manusia yang senantiasa merawatnya dari hari ke hari demi kehidupan manusia generasi berikutnya. Dahulu tanah ini menjadi tempat tumbuhnya keberkahan. Padi merunduk, air mengalir jernih, dan hidup terasa tentram. Keharuman dan kesuburannya terus terjaga selama dikelola dengan penuh rasa cinta dan kepedulian. Pada masa itu, manusia dan alam hidup selaras, menjaga anugerah dari Sang Maha Pencipta yang Maha Memberi. Bismillah ya Allah, berkahilah tanah ini. Engkau titipkan bumi ini agar kami bisa hidup, bukan untuk kami miliki selamanya, tapi untuk kami jaga bagi anak cucu kami. Amin. Pak, hasil panen kita memang tak banyak, tapi cukup. Bukankah keberkahan lebih utama daripada jumlah? Betul Bu, yang penting kita tidak mengambil hak alam secara berlebihan. Pak, kemarin Ustadz Badrun bilang kalau orang yang menanam pohon lalu dimakan burung itu jadi sedekah. Berarti sawah kita penuh pahala ya Pak? Insya Allah, selama kita menjaga bukan merusak. Berarti kita harus menanam lebih banyak lagi agar kita bisa lebih banyak bersedekah.
Sigi suka menanam pohon, Sigi suka menanam pohon. Betul, mari kita lanjutkan untuk menanam lagi. Kita harus menjaga alam titipan Allah ini agar tetap hidup. Ayo, kita harus segera pergi ke sawah. Jangan kalah dengan ayam yang semangat berkokok sejak fajar tadi. Pagi itu, sinar mentari mulai menyibak di antara kabut tipis yang menggantung di atas hamparan sawah. Hangatnya menjalar perlahan dan menyinari jalan setapak yang masih basah oleh embun. Berulangkah menyatu dengan suara gemercik air irigasi dan kicau burung yang saling bersambut, menciptakan irama alam yang tenang. Di kejauhan tampak beberapa petani memanggul cangkul dan arit, berjalan beriringan dengan senyum ramah yang mengembang di sela wajah mereka. Aroma tanah yang lembab bercampur dengan wangi dedaunan segar, seolah menyambut hari yang penuh harapan. Saat berpapasan di jalan kecil dekat pematang, mereka saling mengangguk dan menyapa hangat. Percakapan pun mulai mengalir ringan. Pak Samin, Titi, Sigit, semangat sekali pergi ke sawah. Oleh, Bina pinjam truknya ya buat angkut pagi. Bu Ina, mana cukup truk sekecil ini? Ini cuma cukup buat angkut sendal Bu Ina saja. Kalau Sigit pinter ini. Anak siapa dulu? Darman Selamet. Bawah dari matahari yang mulai meninggi, hamparan sawah yang baru saja dipanen tampak menguning pekat, dengan sisa jerami berserakan, menandakan musim tanam baru segera dimulai. Beberapa petani terlihat sibuk mencangkul tanah yang masih lembab, membaliknya perlahan agar siap ditaburi benih. Keringat mengalir di pelipis mereka, namun langkah tetap mantap dan penuh semangat. Suara cangkul beradu dengan tanah, berpadu dengan desir angin yang menyapu pematang, menciptakan suasana kerja yang hidup dan akrab. Tak jauh dari situ, di pinggir sawah, beberapa petani duduk beristirahat sejenak. Bu Inong mengipasi tubuhnya dengan caping, sambil berharap benih yang akan ditanam nanti bisa memberikan hasil panen yang baik. Sembari menyeruput teh, Bu Mandar memikirkan kemungkinan menjual sawahnya untuk membuka kedai, berharap bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Pak Toto dengan gaya santainya justru menyerukan candaan tentang keinginannya menikah meski belum memiliki pasangan. Candaan itu sedikit mencairkan suasana. Namun suasana berubah ketika Bu Surti mengungkapkan duka menjadi petani yang harus berangkat subuh dan pulang menjelang sore dengan hasil yang kadang tak seberapa. Sementara itu, Bupati yang sedang asyik dengan makanannya menanggapi dengan bijak bahwa tidak ada jalan hidup yang sepenuhnya mudah dan pasti. Seolah memberi tanda, Pak Samin mengawali untuk beranjak dan kembali bekerja. Ia mengingatkan bahwa tidak ada jaminan hidup akan selalu makmur, sehingga yang terpenting adalah terus berusaha. Tanda itu diterima oleh yang lain. Mereka pun bangkit dari tempat duduknya, kembali memegang cangkul dan melanjutkan pekerjaan di sawah. Di bawah langit yang lembut terbuka, angin membawa wangi padi muda. Bumi berdenyut dalam nadi kita, mengajarkan arti sederhana, syukur dan cinta. Daun melambai
Namun, bisikan-bisikan jahat mulai mengelayuti manusia, menjanjikan iming-iming kekayaan semu untuk mendorong keserakahan. Mereka menjadi lupa bahwa kedudukan mereka sebagai khalifah adalah menjaga amanah dari titipan yang telah diberikan, bukan pemilik mutlak seluruh alam semesta. Akan tetapi, hati yang telah tertutup harta mulai melihat sawah sebagai angka dan pohon sebagai penghalang kemewahan. Di sebuah desa, Tuan Wijaya melihat hamparan sawah subur sebagai lokasi strategis untuk pembangunan industri. Di sampingnya, Yoko menatap sawah itu dengan ragu. Ia menyadari bahwa sawah tersebut adalah sumber kehidupan warga. Sementara Yono, yang sejak tadi hanya mengikuti arah pembicaraan, mengiyakan setiap ucapan Yoko tanpa benar-benar memiliki pendirian sendiri. Tak lama kemudian, Tuan Wijaya mendekati Pak Darman, salah satu petani yang memiliki lahan tersebut. Dengan penuh percaya diri, ia menjanjikan kekayaan dan masa depan yang lebih baik. Pak Darman menanggapi dengan tenang, namun tegas. Selaras dengan Pak Darman, Winong pun turut memberikan penolakan. Bagi mereka, tanah bukan sekadar aset yang bisa diperjualbelikan, melainkan amanah yang harus dijaga. Beberapa petani lain mulai ikut bersuara. Sebagian tergoda oleh janji kemakmuran, sementara yang lain mempertanyakan dampaknya. Tuan Wijaya terus meyakinkan mereka. Dia berdalih bahwa proyek tersebut akan memberikan penghasilan yang lebih besar dan kehidupan yang lebih maju. Baginya, gagal panen yang membuat kekurangan pangan dan kesulitan ekonomi adalah bukti bahwa perubahan perlu dilakukan. Melihat perdebatan yang terjadi, Pak Samin mencoba menengahi. Dia mengusulkan agar persoalan ini disampaikan ke Pak Lurah dengan melibatkan Ustadz Badrun, agar keputusan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan keuntungan dunia, tetapi juga nilai-nilai moral dan agama. Ini, di tengah persimpangan antara ambisi dan amanah, warga desa dihadapkan pada pilihan besar yang akan menentukan masa depan mereka. Pak Lurah, aku ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk warga. Apa maksud Tuan? Begini Pak Lurah, Pak Wijaya ingin membangun pabrik kendaraan listrik di sini. Sawah-sawah di sini akan dibeli Pak Wijaya. Tapi Pak Lurah, nanti bagaimana nasib kami? Kami harus menanam di mana lagi kalau sawah ini dijadikan bangunan? Pak Lurah, tanah ini adalah amanah. Jika kami jual hanya untuk dijadikan bangunan yang merusak lingkungan, apa yang akan kami jawab di hadapan Allah nanti? Tawaran Tuan Wijaya terlihat menguntungkan Bapak Ibu. Kita bisa pertimbangkan bersama. Tuan, perkataan Anda bisa kami percayakan? Tentu, namaku Wijaya Sukoto. Siapa yang tidak mengenal diriku? Ustadz, tolong kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Anda datang di waktu yang tepat. Saya ingin memberi pekerjaan yang menyejahterakan warga-warga sini. Pekerjaan apa Tuan? Begini Ustadz, Tuan Wijaya ingin membeli sawah para warga untuk dijadikan lahan pabrik kendaraan listrik. Bukankah itu hal yang baik? Daerah kita akan maju, akan banyak orang yang datang ke desa kita. Masya Allah Tuan. Jadi Ustadz setuju? Sebentar Bu Inong, tunggu Ustadz Badrun selesai bicara dulu. Bapak Ibu, zaman itu akan selalu berubah mengikuti kebutuhan kita, manusia. Kita mungkin bisa bertahan di kondisi ini, tapi apakah semua orang keadaannya sama seperti kita? Ustadz, Allah menciptakan sawah ini dengan segala manfaat dan keberkahannya. Kalau kita hilangkan sawah ini, keberkahan juga akan hilang. Pak Darman, mungkin di sini banyak yang kondisinya sama denganmu, tapi kita tidak tahu siapa yang kondisinya tidak sama denganmu. Begini saja, kita kumpulkan semua warga, kita tanyakan siapa yang berkenan dan tidak berkenan sawahnya dijual. Betul perkataan Ustadz Badrun, tidak ada salahnya kita mendengar pendapat para warga. Perubahan pasti terjadi dan ada yang dikorbankan.
cari akar yang kau pijak. Jangan kau biarkan serakah menodai air kehidupan. Wahai anak manusia, hormatilah bumi dan semesta. Bila kau jaga dengan cinta, Dia pun menjaga selamanya. Aku adalah nadi bumi, nafas dari akar yang kau pijak. Jangan kau biarkan serakah menodai air kehidupan. Wahai anak manusia, hormatilah bumi dan semesta. Bila kau jaga dengan cinta, Dia pun menjaga selamanya. Wahai anak manusia, hormatilah bumi dan semesta. Bila kau jaga dengan cinta, Dia pun menjaga selamanya. Lihatlah, saat tangan-tangan manusia mulai melampaui batas, tanah yang dulu empuk bersat air, kini mengeras karena tertutup hutan. Manusia sekarang hobi menanam hutan dan menimbun sawah. Alam hijau bisa disulap jadi bangunan negara tinggi hanya dengan menggunakan peluncur jari. Tak ada lagi ruang bagi air untuk pulang ke pelukan ini. Alam mulai kehilangan warnanya. Burung-burung kehilangan dahan tempat bertasbih dan manusia kehilangan jiwanya di tengah hutan bersih. Mereka tertawa di atas tanah yang sedang merintih tanpa sadar bahwa langit sedang bersiap memberikan keburannya. Cepat, uruk area ini. Hari ini untuk 10 petak sawah. Semoga aku tidak salah memotong sawah. Saksi hidupku. Setelah ini, aku bisa letakkan anak-anakku di sekolah yang ada di kota. Gusti, moga-moga aku cepat rapi. Pikir-pikir, area ini tidak boleh dimasuki sembarang orang. Bagaimana kau berburu gitu nanti? Siapa yang akan bersedekah kepada mereka nanti? Tak usah menangis begitu. Burung itu masih bisa terbang ke sawah lain. Masih ada banyak sawah di negeri ini. Pohon pun masih ada banyak berdiri tegak. Tapi Tuan, jika semua sawah dan pohon kau hilangkan, bagaimana kehidupan manusia sampai nanti? Kau tak perlu khawatir. Tak semua sawah dan pohon kumusnahkan. Toh, akan berubah jadi pabrik kendaraan listrik. Kau tahu, kendaraan listrik lebih bersahabat dengan lingkungan. Benarkah Tuan? Ya, kendaraan listrik tidak menghasilkan banyak asap kendaraan, jadi bisa mengurangi udara yang kotor. Kamu mengorbankan sawahmu, tapi kamu tetap ikut menjaga alam ini.
ada lagi tempat kami berharap yang selalu menemani hari-hari. Dahulu tanah ini ada yang senantiasa menemani. Tanah kami yang kami jaga, engkau rampas begitu saja. Marah dan murka di dalam dada, kan ku rampas kembali. Sejak hari itu, desa tak lagi sama. Udara terasa lebih panas, debu berterbangan. Setiap kali angin bertiup, burung-burung tak kembali ke dahan yang telah hilang. Anak-anak kehilangan tempat bermain dan bermain. Sementara para petani mencangkul tanah yang kini tertutup. Tanah yang dulu gembur kini telah memberikan sawah-sawah dan mematikan kehidupan di sekelilingnya, hingga hanya menyisakan risau. Pak, sejak sawah semakin hilang dan pohon-pohon itu ditebang, angin terasa berbeda. Panasnya menyengat. Iya, karena pohon adalah penyejuk dan penjaga airku. Jika ia hilang, keseimbangan pun tak terjaga. Ibu tidak menyangka Tuan Wijaya mengambil hampir seluruh sawah di daerah ini. Bahkan pohon-pohon pun tak luput diambilnya. Berbeda dengan apa yang ia janjikan di awal. Kak, kemarin Siti dengar kalau beberapa hari yang lalu di desa sebelah ada tanah yang longsor ketika hujan lebat. Padahal baru beberapa jam saja hujannya. Tanah longsor itu apa, Mbak? Setahu Mbak, tanah longsor itu tanah yang bergerak karena tidak kuat menahan air yang terlalu deras. Betul tidak, Pak? Iya, betul. Kalau tanah yang di atasnya ada tanaman, tanah itu akan dibantu akar tanaman untuk menahan air. Kalau tidak ada tanaman di atasnya, ya tanah itu berjual sendiri menahan beban. Itulah akibatnya jika alam dipaksa tunduk. Alam punya cara sendiri untuk berbicara. Apa suatu saat desa kita akan mengalami hal yang sama ya, Pak? Di sini kan sudah banyak pabrik raksasa, tidak sehijau dulu. Allahu alam, hanya Gusti Allah yang tahu. Tugas manusia hanya berdoa sesering mungkin dan berusaha sekuat mungkin. Keserakahan membuat manusia seringkali menutup mata hatinya. Meski peringatan sudah tampak jelas di pelupuk matanya, langit mulai menggelap lebih cepat dan udara tak lagi sepat dari biasa. Semua itu adalah isyarat alam, seolah alam sedang menyiapkan atas ketidakharmonisan yang telah dibuat oleh manusia. Pak, ada apa? Kok terlihat bingung? Pak, ada apa? Kok terlihat bingung? Terakhir kali cuaca seperti ini di desa sebelah
langsung ada longsor. Kita sudah mengeluarkan banyak uang untuk bangun pabrik. Aku belum lama menikmati keturunan uang ini. Aku masih ingin menikmati kekayaan ini. Pak, jika benar terjadi, semua ini akan lenyap di sapuan hujan. Pak, jika benar terjadi, semua ini akan terjadi hujan. Hah! Menang kowe. Gawe sirahku tambah mumet. Telah tampak kerusakan darat yang dilalui disebabkan perbuatan para manusia. Aku tak bersalah atas orang ini, tapi aku harus ikut menanggung semuanya. Mati dalam macam apa ini? Rumahku, satu-satunya hartaku. Banjir, tolong, kedaiku hanyut. Semuanya, pergi ke tempat yang lebih tinggi. Cepat! Ya Allah, apa salahku? Aku tak mengkhianati amanahku atas tanah ini. Proyekku, hartaku. Pak, tinggalkan tempat ini. Tinggalkan, selamatkan diri. Mau masih bisa dicari. Ya Allah, aku salah. Aku salah. Maka terjadilah ketetapannya. Ketika bumi tak lagi mampu menanggung beban kezaliman, ia pun bicara dengan caranya sendiri. Langit menumpahkan tangisnya, dan tanah yang telah dibungkam semen tak lagi sanggup memeluk air hujan. Air yang seharusnya menjadi rahmat berubah menjadi bala yang meluluh lantahkan keserakahan. Di mana hartamu? Di mana gedung-gedungmu? Semuanya hanyut ditelan lumpur kemarahan alam. Sungguh, manusia hanyalah makhluk yang lemah saat alam mengambil kembali haknya. Saya kira saya berkuasa atas tanah ini. Saya kira uang adalah segalanya. Tapi Allah menjawabnya dalam satu malam. Semuanya hilang. Uang mau sebanyak apapun dicari tak akan cukup, Tuan. Sekarang kita kehilangan semuanya. Apakah aku masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya? Bukan lagi perkara masih punya kesempatan, tapi perkara kemampuan. Apakah kita bisa melawan alam? Harta bisa dicari kembali, Tuan. Bahkan yang menurut kita mustahil, Allah bisa buktikan. Tapi ada satu yang lebih penting, hati yang jauh dari Allah. Itulah kerugian yang sebenarnya. Selama matahari masih terbit dari timur, pintu taubat Allah masih terbuka. Tuan, Siti masih punya beberapa bibit pohon yang belum sempat ditanam. Jika Tuan bersedia, sedekahkan sebagian harta Tuan untuk membeli bibit pohon lebih banyak lagi. Dan izinkan beberapa alat berat yang Tuan punya untuk membersihkan sisa banjir dan membantu menanam bibit-bibit pohon agar bisa segera selesai. Yuk Tuan, sedikit bawakan bibit-bibit pohon ini pakai truk ini. Baiklah, akan kusedekahkan sisa hartaku untuk memperbaiki kerusakan yang aku perbuat. Ingatlah,
Tanah ini bukan warisan yang boleh kita habiskan sesuka hati. Ia adalah amanah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mari kami bantu menyejahterakan desa ini kembali. Kita jaga bersama agar anak cucu kita bisa tumbuh di tanah yang subur dan bersih. Dan dari kisah ini, lahirlah sebuah kesadaran. Dari kesalahan, tumbuh perbaikan. Alam yang dihuni manusia, niscaya adalah titipan Allah, sehingga harus dijaga sebagaimana kita menjaga segala limpahan rahmat yang datang darinya. Manusia boleh mengembangkan teknologi sedemikian rupa atau menggunakan alam, namun tak boleh mengkhianati amanahnya. Jika satu pohon harus ditebang, pastikan ada yang tumbuh menggantikannya. Jika satu kesalahan terjadi, jadikan itu alasan untuk memperbaiki diri dan menebar kebaikan. Jika kita benar mencintai Allah, kita juga harus mencintai bumi, rumah yang Ia amanahkan kepada hambanya. Karena itu, merawat alam bukan sekadar pilihan. Ia adalah bagian dari iman dan wujud kepedulian terhadap segala karunia-Nya. Barangkali sudah saatnya kita berhenti sejenak dan mencoba memahami ulang atas segalanya secara lebih dalam. Mari kita lihat lebih dekat, bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang terbuka.
Baik, Ayah Bunda, boleh tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk seluruh penampilan dari kelas 1 sampai dengan kelas 5. Ayah Bunda sekalian, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara kita pada hari ini. Dengan berakhirnya penampilan mini drama tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Dan sebelum kami tutup, boleh tepuk tangan lagi yang meriah untuk partner saya, Ongsin Matemagis dari kelas 4 Usman bin Affan. Oke, kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tamu undangan, ayah dan bunda yang sudah menyempatkan hadir pada acara kita pada hari ini. Dan bagi ayah bunda yang ingin menyaksikan presentasi kelompok Ananda dari kelas 4 dan 5 bisa langsung menuju ke stand yang sudah tersedia. Kami dari pembawa acara memohon maaf apabila ada kesalahan dalam membawakan acara pada pagi hari ini. Acara kami tutup dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata hari ini. Semangat. Kata-kata hari ini kakak. Kata-kata hari ini. Semangat terus. Kata-kata hari ini. Gak ada kata-kata. Astagfirullah. Kata-kata hari ini. Yang penting strong aja gitu. Kata-kata hari ini. One spirit for all. One spirit for all. Kata-kata hari ini. Tetap semangat. Tetap semangat. Selalu. Kata-kata hari ini. Mantap kuat. Mantap kuat. Pak Ivano, kata-kata hari ini. Semoga besok acaranya sukses. Amin. Kata-kata hari ini semoga acaranya dilancarkan sampai akhir dan semoga kita masih diberikan kekuatan sampai datangnya acara. Bu Tika, kata-kata hari ini. Mantap. Bu Dia, kata-kata hari ini. Keep smile, smile. Bu Vero, kata-kata hari ini. Ya. Bu Dia, kata-kata hari ini. Bu Vero, kata-kata hari ini. Siap. Kata-kata hari ini. Astagfirullah. Pak Idrus, kata-kata hari ini. Semoga lelahnya menjadi lillah. Amin. Ulang. Aib. Ih, gimana sih baru lihat ya? Ini ada apa pakai ya? Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Sudah ikat. Tapi bagus berdiri loh. Iya, bagus berdiri lah. Maybe I can face this man can't be moved. Maybe you won't mean to, but you see me on the news and you'll come right into the corner. Cause you know it's Kayak raya gitu.